Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Alim Kusuma, Gerald Limat Hasian, Fatih Irsyadi Muhammad, dan Ahmad Hifdullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisis ekonomi politik terhadap ketenagakerjaan. Dalam hal ini kelompok kami mengambil studi kasus rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tentang pemberian pesangon kepada pekerja. Sebelum kepada topik utama dari presentasi kelompok kami, sebelumnya izinkan saya menyampaikan abstrak dari hasil analisis yang telah kami lakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dalam pembentukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang pesangon ketenagakerjaan dengan konsep Omnibus Law. Ternyata pada kenyataannya banyak mengalami penolakan oleh para pekerja di klaster tenaga kerja yang diberhentikan atau mengalami PHK. Makalah ini menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan secara konseptual, dan pendekatan secara deskriptif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa perubahan ketentuan pesangon dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang RUU Ketenagakerjaan dalam pasal 89 ternyata sama sekali tidak memberikan solusi masalah yang terjadi sejauh ini. Dengan perubahan tersebut, hak tenaga kerja menjadi lebih terbatas dan bagi kaum pemilik modal dapat mengeksploitasi tenaga kerja untuk keuntungan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk memberikan kesejahteraan dan kepastian kepada tenaga kerja dalam RUU Tenaga Kerja Klaster Ketenagakerjaan, sehingga bisa memberikan dampak yang baik bagi tenaga kerja pada khususnya. Kata kunci yang perlu kita perhatikan dalam topik kali ini yaitu terkait dengan cipta kerja, ketenagakerjaan, omnibus law, dan peraturan. Untuk bagian pendahuluan akan disampaikan oleh Gerald Limat Hasian. Kepada Gerald, saya persilahkan. Terima kasih kepada saudara Alim yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan presentasi mengenai pendahuluan mengapa terjadinya pertentangan atau penolakan terhadap RUU Cipta Kerja ini. Pemerintah Indonesia pada awal tahun 2020 sudah merencanakan atau mempersiapkan RUU Cipta Kerja dalam rangka untuk membangun perekonomian yang kita ketahui saat ini itu dia terancam resesi. Nah, oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia ingin menarik investasi dengan menciptakan RUU Cipta Kerja ini. Nah, RUU Cipta Kerja ini sendiri memiliki 11 klaster. Salah satu diantaranya ada mengatur tentang ketenaga kerjaan, yang dimana dalam klaster ini tuh mengikuti 3 undang-undang yang digabung menjadi satu. Nah, salah satu yang mendorong terjadinya konflik internal sendiri di Indonesia adalah karena adanya penyusunan RUU ini ada pemotongan pesangon terhadap tenaga kerja, khususnya buruh, pada saat ketika terjadi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Oke, rumusan masalah yang kelompok kami ingin identifikasi atau kami ingin selesaikan atau kami teliti adalah satu, pertama adalah apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan rancangan undang-undang cipta kerja ini banyak ditolak masyarakat. Yang kedua itu bagaimana sih konsep RUU Cipta Kerja dalam pemberian pesangon terhadap tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Lalu yang ketiga adalah bagaimana konsep RUU Cipta Kerja dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia. Serta tujuan dari kelompok kami menganalisis rumusan masalah itu adalah salah satunya menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan RUU Cipta Kerja banyak ditolak di masyarakat. Yang kedua itu ada mengidentifikasi konsep RUU Cipta Kerja dalam pemberian pesangon terhadap tingkat kesejahteraan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi konsep cipta kerja dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia. Untuk bagian metodologi penelitian akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama, yaitu lokasi penelitian. Kelompok kami menganalisa terhadap pasal-pasal yang cukup bermasalah pada RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dilakukan secara langsung melalui draft RUU yang telah disediakan melalui situs resmi pemerintah. Dalam hal ini kami mengunduh draft RUU melalui situs econ.go.id. Selanjutnya dalam proses pengambilan data.
Pengambilan data dilakukan dengan menganalisa beberapa poin masalah dalam RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, seperti pada tabel di samping. Kami menemukan bahwa terdapat 6 poin masalah dalam RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, seperti yang pertama menghapus aturan pesangon, yang kedua mempermudah masuknya tenaga kerja asing atau TKA, yang ketiga menghapus UMK, yang keempat penghilangan batasan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, yang kelima menghilangkan hak cuti panjang dan hak upah, dan yang keenam jam lembur tenaga kerja bertambah selama 1 jam. Selanjutnya metode analisis. Analisis dilakukan dengan melihat beberapa poin yang cukup bermasalah dalam RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan secara deskriptif. Poin permasalahan dalam beberapa pasal tersebut dianalisis menurut perspektif ekonomi politik terkait dengan pesangon tenaga kerja. Jadi dalam 6 poin permasalahan yang telah kami temukan, kami memfokuskan pada masalah yang pertama, yaitu dalam hal terkait dengan pesangon bagi tenaga kerja. Kami menganalisis poin-poin yang bermasalah, lalu kami mengambil isu permasalahan terkait dengan pesangon terhadap tenaga kerja, dan yang terakhir kami melihat isu permasalahan, lalu dilakukan analisa menggunakan perspektif ekonomi politik secara deskriptif. Untuk bagian kondisi umum akan disampaikan oleh Ahmad Ifdullah. Kepada Ahmad Ifdullah dipersilahkan. Selanjutnya akan dijelaskan terkait kondisi umum. Nah, dari sejarah perkembangan ini, sejatinya itu Omnibus Law itu merupakan salah satu aturan yang diadaptasi dari Anglo-Saxon Common Law. Beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Suriname, serta Irlandia menggunakan pendekatan hal tersebut dari Omnibus Law. Nah, Omnibus Law ini memiliki makna secara umum itu aturan yang mengatur secara keseluruhan. Jadi, di dalam satu aturan yang tertulis tersebut, nah di Omnibus Law ini tuh akan mengatur secara keseluruhan terkait hal yang akan diatur dalam peraturan tersebut. Sejatinya, di Indonesia itu masih menganut hierarki aturan sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan tingkatannya. Jadi dari UUD 1945, lalu undang-undang, lalu seterusnya hingga yang paling bawah tuh terkait Perda Kabupaten atau Kota. Namun aturan tersebut ibarat itu telah memiliki harmonisasi. Jika dipaksain dengan implementasi dari Omnibus Law yang dimana belum mencapai titik terang atau belum mencapai kajian lebih dalam, dapat memberikan manfaat, sejatinya perlu dikaji ulang agar tidak menjadikan hal aturan tersebut itu menjadi bumerang untuk mengatur baik itu tenaga kerja ataupun undang-undang yang mengatur hal tersebut. Nah, di sini faktanya itu ada aturan yang ada dari undang-undang yang mengatur terbaru mengenai pemerintah daerah dan akses keuangan. Nah, aturan tersebut sejatinya itu udah mengimplementasikan dari undang-undang yang terkait dalam Omnibus Law tersebut, namun secara tidak sadar banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut sehingga tidak ada protes atau sejenisnya. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwa sebenarnya Omnibus Law itu telah ada di Indonesia, namun dalam menerapkan konsep dari Omnibus Law ini ada juga yang protes seperti pada kasus PT Pelindo II. Nah, saya jelaskan di sini kenapa pada kasus pada PT Pelindo II yang merupakan salah satu perusahaan BUMN. Karena PT Pelindo ini ternyata melanggar aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait bagaimana mereka memangkas pekerjanya, memangkas dari tenaga kerja tersebut atau PHK, namun tanpa persetujuan dari para buruh, para perserikatan pekerja tersebut ataupun mencapai musyawarah untuk mufakat. Nah, sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari aturan aja itu masih ada yang melanggar gitu. Apalagi dengan Omnibus Law yang sejatinya tuh akan melonggarkan perusahaan dan makin menyengsarakan dari para pekerja tersebut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan terkait kondisi saat ini. Nah, kondisi saat ini tuh hadirnya Omnibus Law dengan RUU Cipta Kerjanya ini diwujudkan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya terulang kembali kasus yang tadi saya sebutkan, yaitu salah satu itu di PT Pelindo II, sekaligus mengubah aturan yang mengubah atau merevisi yang tertera di dalam UU 13 tahun 2003, UU 40 tahun 2004, serta UU 24 tahun 2011. Nah,
UU 13 tahun 2003 ini mengatur salah satu itu terkait pesangon. Nah, pesangon ini tuh secara umum itu saya artikan bahwa sebagai hadiah atau reward dari perusahaan kepada pekerjaannya sebagai akibat dari pemutusan hubungan. Nah, biasanya itu akan diberikan jika perusahaan itu mengalami kerugian dan harus memotong karyawannya sehingga karyawan tersebut berhak menerima pesangon yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja tersebut. Pada pasal 89 ayat 1 ini ketentuannya itu mengubah ketentuan pasal 156 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Nah, dari hal tersebut dilihat aturan tersebut tuh justru merugikan dari para buruh. Karena apa? Karena yang pertama tuh cuti tahunan yang dimana itu benar-benar dikurangi dan cuti untuk kehamilan juga pun ikut dikurangin. Yaitu yang kedua, biaya atau ongkos pulang atau pekerja atau keluarganya itu ditanggung oleh para buruh itu sendiri. Yang ketiga, pergantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon atau penghargaan masa kerja bakti yang telah memenuhi syarat. Dan yang terakhir, hal-hal lain yang ditetapkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, dari kondisi ini tuh tentu para buruh tuh pada demo besar-besaran karena ibaratnya tuh udah kerja semakin keras dan kadang masih ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi haknya, ditambah dengan UU Cipta Kerja yang ibarat tuh pemerintah ingin membuat suatu lapangan kerja, namun pada akhirnya tuh justru malah membuat para buruh itu menjadi sengsara akibat dari pemotongan gaji tersebut, gaji atau upah tersebut yang akan diterima oleh para buruh, sehingga perlu adanya kajian lebih mendalam dan harus lebih terbuka baik dari DPR tuh dalam menentukan undang-undang agar bisa netral atau tidak berpihak kepada pihak siapapun. Selanjutnya, pengaruh terhadap ekonomi. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan secara intinya aja. Pemerintah tuh sebenarnya tuh ingin menerapkan keadilan sosial dengan adanya Omnibus Law ini dalam RUU Cipta Kerja. Namun pada faktanya itu justru pemerintah tuh melonggarkan investasi untuk para investor dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Ditambah untuk memulihkan dampak perekonomian dari adanya pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut menimbulkan protes dari para pekerja dengan melakukan aksi yang secara langsung membuat ekonomi itu menjadi melambat bahkan turun perkembangannya. Ditambah dengan investor juga yang semakin ragu terkait investasi di Indonesia akibat dengan adanya pandemi juga, ditambah dengan kondisi dari para buruh pun yang tidak stabil, yang maksud dalam artian itu sering demo, aksi atau sejenisnya yang justru akan merugikan dari para investor tersebut. Dan ditambah dengan pekerja yang suka banyak menuntut dalam memenuhi hak-haknya dibanding negara lain yang ibaratnya itu tidak terlalu aktif atau tidak terlalu parah dalam melakukan aksinya tersebut. Nah, jadi akibatnya itu secara implikasinya itu perusahaan itu terpaksa antara harus memindahkan lokasi produksi atau mengurangi tenaga kerja yang akhir-akhir ini sering banyak banget terjadi di Indonesia akibat dari adanya ekonomi yang melambat akibat COVID-19 ini. Sehingga dari pengaruhnya ekonomi ini sejati itu pemerintah tuh memang bisa mengimplementasikan, namun harus melibatkan dari para buruh juga terkait aturan tersebut agar kedepannya itu meskipun ekonomi sedang dipulihkan, namun tidak sampai membuat para buruh itu menjadi sengsara akibat dari adanya pengurangan upah ataupun gaji yang akan diterima. Ditambah dengan keputusan RUU Cipta Kerja ini yang menyebabkan para buruh juga pun jadi kehilangan haknya terkait untuk cuti dan sejenisnya, dan ibaratnya itu justru malah semakin menyengsarakan akibat adanya pengurangan tersebut. Untuk bagian hasil dan analisis akan disampaikan oleh Fatih Irsyadi Muhammad. Kepada Fatih, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fatih, NIM H129. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dan analisis. Pada RUU Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya mengharmonisasikan 3 undang-undang tentang ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial nasional agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang saling tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian pada investor tersebut. Dalam penelitian ini, kami menganalisis 3 pasal perubahan dalam
RUU Cipta Kerja tersebut. Yang pertama, yaitu perubahan terhadap pasal 156 ayat 1, di mana dalam RUU Cipta Kerja itu menghapuskan kata uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Kemudian yang kedua, pada pasal 89 ayat 3 RUU Cipta Kerja menghapuskan poin G dan H ayat 3 pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan. Kemudian yang ketiga, pada pasal 90 RUU Cipta Kerja itu merubah pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan ketentuan pasal 6 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana dalam RUU Cipta Kerja ini mengatur ketentuan tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, mengenai analisis ekonomi politik terhadap RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Yang pertama, mengenai faktor penyebab cipta kerja ditolak banyak masyarakat, yaitu karena proses pengerjaan atau perancangan RUU ini dikebut selama 100 hari oleh pemerintah dan tidak melibatkan banyak pihak dalam proses penyusunan. Sehingga terkesan tergesa-gesa, padahal masih banyak pro kontra di dalam masyarakat, bahkan di tubuh DPR RI sendiri saat terjadinya sidang penetapan. Selain itu, masalah utamanya adalah mengenai pemotongan pesangon kepada para buruh yang di-PHK oleh perusahaan. Ini memicu gelombang protes dari para buruh dan melaksanakan aksi. Selanjutnya, pengaruh pemberian pesangon RUU Cipta Kerja terhadap tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Pada nomor 1, terdapat penghilangan frasa uang penggantian hak yang seharusnya diterima dalam RUU Cipta Kerja. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima terdiri atas cuti tahunan yang belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja itu diterima. Kemudian, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal ini menandakan penurunan kesejahteraan buruh yang seharusnya menerima uang penggantian hak yang seharusnya diterima ketika PHK. Kemudian, pada nomor 2 dalam tabel pembahasan, merupakan sebuah upaya pemerintah dalam membangun perekonomian di Indonesia dengan memberikan sebuah stimulus agar investor mau menanamkan modalnya dengan sedikit memberikan kelonggaran terhadap perusahaan untuk meniadakan beberapa kewajiban uang penggantian yang telah tertulis di dalam pasal 89 RUU Cipta Kerja. Kemudian, pada nomor 3 dalam tabel pengamatan, merupakan sebuah upaya memberikan jaminan kepada buruh pasca di PHK. Penghapusan beberapa ketentuan pesangon pada RUU Cipta Kerja tentunya semakin melemahkan posisi buruh yang saat ini banyak menerima kenyataan yang tidak adil oleh para pengusaha. Dari segi teori, substansi pada pasal 89 angka 45 RUU Cipta Kerja ini kurang memberikan sisi kemanfaatan kepada para buruh, sehingga menyebabkan banyak para buruh menolak adanya RUU tersebut. Sebab, jika semakin melemahkan posisi buruh di mata perusahaan, maka sudah pasti eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap buruh akan semakin nyata adanya. Meskipun telah diatur UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun kenyataannya pada para buruh yang masih sering menderita karena adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan kaum buruh menurun akibat adanya RUU Cipta Kerja ini. Tentu saja hal-hal tersebut bertentangan dengan teori Marxian, di mana adanya regulasi dalam RUU Cipta Kerja ini menguntungkan kelas kapitalis dan melemahkan kaum buruh dengan menghilangkan hak-hak kaum buruh yang dalam hal ini adalah pesangon pasca di PHK. Kemudian hal yang ketiga adalah RUU Cipta Kerja dalam perspektif pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Teknik pembuatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Omnibus Law dimungkinkan sebab tidak ada peraturan yang melarang. Selain itu, adanya tumpang tindih peraturan dan panjangnya prosedur legislasi untuk mengubah sebuah pasal menjadi pertimbangan diadopsinya Omnibus Law untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Sebelum digunakan dalam RUU Cipta Kerja, konsep Omnibus Law ini sudah digunakan dalam Perpu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, Junto UU nomor 9 tahun 2017, yang mencabut banyak pasal dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Perbankan Syariah. Contoh lainnya yaitu UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mencabut banyak pasal dalam UU nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Setelah penjelasan hasil dan analisis yang telah disampaikan oleh Fatih Irsyadi Muhammad sebelumnya, maka berakhirlah pula presentasi dari kelompok 8 kali ini. Kami mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan kami hari ini. Kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.